Di pagi hari ini kita bersyukur Tuhan itu baik. Kita boleh ada kembali di rumah Tuhan selama seminggu. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan berikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Oleh sebab itu mari 2 jam ke depan kita siapkan hati kita. Kita tidak sibuk dengan HP kita. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kekuatan, kemampuan, kesehatan, terlebih napas hidup yang Kau percayakan kami di pagi hari ini ada di hadapan hadirat-Mu. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Dan sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rindu pengampunan daripada-Mu Bapa, agar kami layak di hari ini Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan, bahkan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang belum sempat hadir Tuhan. Mungkin mereka dalam persiapan, dalam perjalanan. Tuhan menjaga, melindungi mereka Tuhan. Hingga mereka yang tiba di tempat ini kami bersama-sama bersekutu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dan para hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk hari ini melayani, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi saluran berkat di hari ini. Baik itu sebagai leader, seniors, pemain musik, penari, pembawa kebenaran firman-Mu, bahkan penerima tamu Tuhan, diurapi, dikuduskan semua Tuhan, agar pelayanan mereka di hari ini Tuhan menjadi berkat sukacita bagi semua kami yang hadir Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan buat gedung yang kami gunakan, kami percaya Tuhan dalam perlindungan-Mu. Bahkan alat-alat musik yang kami gunakan Tuhan, kami percaya juga dalam pengurapan-Mu Bapa. Biar alat-alat ini benar-benar digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga berikutnya ibadah di saat ini, kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita akan pujian kasih-kasih yang Bapak Luhur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus membawa kami untuk dari hari ke hari kami makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengenal kasih-Mu, biar kami hidup dalam kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih kami percaya dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus, terpuji Engkau Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan mengurapi kami semua melalui Allah Roh Kudus. Biar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar sebentar, kami percaya akan menolong, memberkati kami, menuntun, membimbing, menegur, menasihati kami, agar hidup kami Tuhan dari hari ke hari terus dibaharui, terus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena itu Tuhan hamba berdoa dan serahkan jalannya berita firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ambil alih sehingga tidak ada yang mengganggu kami. Baik pikiran, perasaan, hati kami, konsentrasi kami untuk dengar firman Allah hanya terfokus pada Tuhan saja. Dan biarlah firman Tuhan kami percaya menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Haleluya. Memang kita perlu banyak berdoa, Bapak Ibu, ya. Kenapa kita perlu berdoa? Karena makin hari ya, Tuhan makin menolong dan memberkati pelayanan gereja kita, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa gedung kita ini sudah tidak muat lagi, ya. Jadi kalau jemaat hadir semua pasti sudah agak sedikit terganggu kalau kita memuji Tuhan, ya. Jadi kita berdoa, amin saudara. Makanya kemarin kita doa semalaman. Hari ini kita sedang merayakan hari apa? Hari Pentakosta, ya. Jadi hari ini semua umat Tuhan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Haleluya, ya. Di mana waktu dicurahkan Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa murid-murid Tuhan di atas loteng Yerusalem mengalami kepenuhan. Haleluya, ya. Mereka mengalami kepenuhan dan mereka diberikan lidah mereka seperti nyala api, seperti firman Tuhan bilang, ya. Sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti, tapi ada yang mengerti. Alkitab berkata tiba-tiba mereka berbahasa Mesopotamia, macam-macam, ya, ada bahasa-bahasa. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan itu yang kita rayakan hari-hari ini, saudara, ya. Haleluya. Jadi bahasa lidah itu dipercaya bahwa sebuah langkah di mana orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya. Tapi bukan seperti zaman sekarang ini, ya. Sudah kadang-kadang gereja sudah tidak begitu peka dalam memberikan doktrin, sehingga kadang-kadang gereja sudah tidak sudah tidak baik, ya. Kenapa? Karena ada yang berbahasa-bahasa roh, ya. Haleluya. Orang sementara memuji Tuhan, tiba-tiba ada yang mama. Haleluya. Itu kenapa? Haleluya. Orang kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kadang-kadang ada satu dua yang seperti itu, ya. Haleluya. Dan puji Tuhan, jemaat kita ya, memuji Tuhan, ya. Haleluya. Tidak ada yang tiba-tiba saya dengar begitu, ya. Orang memuji Tuhan serius memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Artinya bahwa kita menyadari bahwa itu karunia Roh Kudus. Tapi dalam suatu ibadah itu perlu ada ketertiban. Amin. Biar Paulus bilang kalau tidak tertib, orang dengar berbilang, ini orang-orang apa? Bilang mereka orang gila. Jadi kita perlu tertib, saudara. Ya, kita jangan sampai orang dengar seperti orang gila. Itu firman Tuhan. Nah, jadi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, minggu kemarin kita sudah dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Dengan tema firman Tuhan minggu kemarin apa? Minggu kemarin firman Tuhan temanya apa? Bagaimana? Hidup penuh kasih mesra. Haleluya. Atau bahasa kerennya kemesraan jangan cepat. Haleluya. Itu bahasa kerennya, ya. Kalau yang tema hidup penuh kasih mesra, bahasa kerennya kemesraan jangan cepat berlalu. Bagaimana supaya jangan cepat berlalu? 3 poin kemarin itu. Amin. Yang pertama, buang apa? Buang kepahitan. Buang yang jelek-jelek. Buang yang membuat orang tersinggung. Membuat orang tidak, pokoknya dibuang semua. Jangan simpan. Bilang keringan, jangan kau simpan. Supaya kemesraan jangan cepat berlalu. Yang kedua, apa firman Tuhan bilang? Bukan. Yang kedua,
ramah. Alhamdulillah. Jadi yang kedua itu jangan kasar, supaya lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu, harus ramah. Amin. Kalau kasar, coba kalau Mama Endi kasar sama Bapak Endi, oh Bapak Endi pasti ditamrot terus, berat turun dia, ya. Tapi kalau ramah, aduh, haleluya, pasti kemesraan tidak akan cepat berlalu. Dan yang ketiga minggu kemarin, supaya kemesraan tidak cepat berlalu, harus memberi pengampunan. Haleluya. Dan saya percaya dapat dipastikan bahwa kemesraan tidak akan cepat berlalu, atau hidup penuh kasih mesra. Jadi poin ini bisa kasih judul 2. Haleluya. Jadi saya berharap Pak Thomas juga kemesraan jangan cepat. Tapi Pak Thomas bilang sudah berlalu. Percayalah, segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Akan datang sebuah terang cahaya. Dan siapa tahu sudah ada. Haleluya. Orang banyak sekali mendukung. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan pencurahan Roh Kudus. Tapi tema khotbah ini yaitu Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7, ya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita. Yesaya, haleluya. Yesaya pasalnya yang ke 47, ya. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 47 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke 43, maksud saya 43. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7 saya akan bacakan buat kita semua. Ini merupakan firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel, dan firman inilah yang diklaim oleh bangsa Israel sampai sekarang, ya. Mari kita lihat. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini merupakan
Firman yang datang kepada bangsa Israel, ya, melalui Nabi Yesaya, dengan maksud bahwa kelak nanti Tuhan akan membuat, atau Tuhan akan menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa. Dan sampai sekarang kita kenal itu digenapi, ya, di mana bangsa Israel dicerai-beraikan, lalu kemudian janji Tuhan ini digenapi. Sehingga kalau kita baca sejarah, ya, bangsa Israel yang sekarang ini kenapa begitu kuat? Karena Tuhan mengumpulkan dari timur, barat, utara, selatan. Amin. Dan ayat ini menjadi ayat pegangan mereka sampai sekarang, saudara, bahwa Tuhan pasti akan berpihak kepada mereka. Kenapa itu seperti itu, saudara? Nah, dibawa kepada saudara dan saya, kita Alkitab bilang adalah bangsa Israel perjanjian baru. Artinya tidak ada beda bangsa Israel di zaman itu dengan saudara dan saya yang sekarang, ya. Bangsa Israel di zaman sekarang juga di sana, ya. Sama dengan kita dikatakan firman Tuhan, Paulus mencatat bahwa kita adalah Israel perjanjian baru. Haleluya. Nah, sudah tahu kenapa Allah begitu luar biasanya membela bangsa Israel? Mari kita perhatikan, saudara. Itu ada pada ayatnya yang keempat. Itu yang menjadi tema khotbah saya pagi hari ini buat kita semua, baik bangsa Israel tapi juga saudara dan saya. Ayat yang keempat berkata begini: oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Haleluya. Tema khotbah saya pagi hari ini, oleh karena engkau berharga di mataku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bangsa Israel itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau bangsa Israel zaman itu, firman Allah berkata berharga di mata Tuhan. Bahkan bukan sampai di situ, dikatakan firman Tuhan mulia dalam pandangan Tuhan. Sudah mulia, terus dikatakan lagi, aku ini mengasihi. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak berlaku kepada bangsa Israel pada waktu itu dan yang sekarang di sana, tapi juga itu berlaku bagi saudara dan saya. Amin. Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara merasa saudara berharga di mata Tuhan? Amin. Bilang kiri kanan, kau berharga di mata Tuhan. Jawab, jelek-jelek begini tapi berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Begini-begini tapi berharga di mata Tuhan, saudara. Haleluya. Jangan sampai saudara merasa saudara tidak berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, saya mau kasih tahu, firman Tuhan ini ya dan amin. Sebagaimana firman Tuhan ini dikatakan kepada bangsa Israel waktu itu. Tapi saya percaya firman Tuhan ini juga berlaku saat ini. Dan itu berlaku buat saudara dan saya. Ayat 4 dia berkata dengan jelas, oleh karena engkau. Haleluya. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau ini saudara bangsa Israel, engkau ini bisa dikategorikan, ya, pribadi-pribadi. Ya. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya harusnya sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, harusnya kita bangga, saudara. Begini-begini tapi berharga di mata Tuhan. Kalau ada orang tidak suka kita, kasih tahu, biar kau tidak suka saya, tapi begini-begini berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, dalam konteks kita berharga di mata Tuhan, menjadi pertanyaan buat kita semua. Kalau kita ini berharga di mata Tuhan, terus kira-kira apa sikap kita terhadap status yang Tuhan berikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Tentunya kita harus bersikap. Amin. Haleluya. Kenapa kita sudah dapat status yang luar biasa?
Bangsa Israel, Tuhan hanya minta mereka harus bersikap atas status yang mereka terima, bahwasanya mereka itu berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya juga harus begitu. Kalau saudara dan saya merasa kita ini berharga di mata Tuhan, harusnya ada sikap dan tindakan dari saudara dan saya. Itu yang Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel. Haleluya. Saudara perhatikan sikap yang Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel harus menanggapi dengan sikap yang benar atas status yang Tuhan berikan, bahwa oleh karena engkau berharga di mata, karena bangsa Israel berharga di mata Tuhan. Yang pertama, perhatikan saudara, ayatnya yang pertama dibilang begini, kalau perhatikan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, dan yang membentuk engkau hai Israel. Sama dengan saudara dan saya, ya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengar baik, saya mau beritahu. Kita kalau sudah tahu bahwa berharga di mata Tuhan, sikap saudara dan saya harusnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun masalah yang terjadi dalam hidup ini, seberat apapun beban yang tengah saudara dan saya hadapi, harusnya sikap kita seperti Yesaya bilang, jangan takut. Haleluya. Karena yang namanya orang berharga, saya mau kasih tahu, kalau saudara lihat orang dan orang itu begitu berharga bagi saudara, saya pastikan saudara akan backup dia baik-baik. Amin. Saudara akan bela dia habis-habisan. Kenapa? Saking berharganya dia sama saudara. Haleluya. Jadi saya percaya, saking Tuhan bilang bangsa Israel, oleh karena engkau berharga di mata, makanya Tuhan bilang melalui Yesaya, ayat yang pertama, tidak boleh takut. Itu yang dimaksudkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Sebagai orang-orang yang merasa bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, harusnya jangan takut. Tapi bangsa Israel pada saat itu menghadapi peperangan, ada sempat takutnya. Ya. Nah, saudara dan saya di zaman sekarang ini, saya mau beritahu, tidak perlu takut menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita ini orang berharga di mata Tuhan. Amin. Apa masalah? Keuangan. Jangan takut. Haleluya. Apalagi masalahmu? Gak perlu takut. Ada bilang, Pak Pendeta, tapi ini begini. Itu cuma alasan saja. Saya mau kasih tahu kenapa tidak perlu takut. Ayat 2 dia bilang begini. Coba perhatikan ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan. Jadi kalau hidupmu itu ya menyeberangi air, kata firman Tuhan, aku akan menyertai. Terus apa lagi? Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan hanyut. Tidak hanyut. Orang ada bilang, biar gui besar, biar banjir besar, kau tidak akan hanyut. Amin. Kenapa? Karena kita berharga. Makanya sikap kita harusnya orang percaya, sebagaimana firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, dan kita ini Israel perjanjian baru, harusnya yang pertama itu dengar baik, tidak perlu takut. Biar ada masalah, tidak perlu takut. Bayangkan ayat 2 ini bicara soal masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi, tapi Allah akan tetap membela kita. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Bukankah kita kadang ada masalah? Haleluya. Kadang saya dapat WA, Pak Pendeta doakan. Kenapa? Saya ada masalah ini. Saya bilang, saya dalam hati saya percaya Tuhan akan pasti kasih pertolongan. Haleluya.
Engkau tidak akan diangkat apabila engkau berjalan melalui apa? Api. Bayangkan sudah. Kalau masalahmu bagaikan api, Alkitab bilang gini, engkau tidak akan dihanguskan. Kalau saudara lihat ada media sosial yang biasanya terjadi setiap kali bangsa Israel merayakan Paskah, itu ada api yang keluar, tapi api itu tidak menghanguskan. Itu terjadi mujizat di Israel. Api tapi tidak menghanguskan. Mereka kasih di janggut mereka tidak hangus, kasih di baju tidak hangus. Itu api, ya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita lain, saudara. Kalau lihat masalah sebagaikan api, lari. Haleluya. Jangan. Makanya ayat pertama ini menjadi jawaban, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku. Yang pertama Alkitab berkata kepada kita, janganlah takut, sebab aku telah menebus. Jadi orang kalau sudah ditebus, maka dia sepenuhnya dalam kuasa Sang Penebus. Haleluya. Kalau di zaman kita sekarang, Yesus sudah menebus kita, makanya kita ada dalam penguasaan penuh Yesus. Amin. Haleluya. Jadi tidak perlu takut. Ada sakit, bagaimana kalau sakit? Sakit, saya setuju dengan Pak Martin. Dia sekarang sudah tidak berdoa, Tuhan sembuhkan sakit. Tidak. Tapi dia bilang, aku mengucap syukur dengan sakit. Makin dia mengucap syukur, makin kuat. Haleluya. Jadi dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Kalau saudara kalau sakit, saudara berdoa, Tuhan sembuhkanlah. Itu levelnya masih level 2-3. Kalau Pak Martin sudah level 10. Semua mengucap syukur. Aku mengucap syukur buat Asapura. Aku mengucap syukur buat apa lagi? Asapura. Saking banyaknya dia bingung mau apa. Haleluya. Jadi kita harus levelnya harus sampai ke sana. Ada masalah, aku mengucap syukur buat masalah ini. Bukan ada masalah menyalahkan orang. Haleluya. Sampai-sampai bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa ya? Tuhan 2025 ini Tuhan, kenapa Tuhan? Ini sudah bulan Juni Tuhan. Kenapa rasa-rasanya pintu tertutup? Beda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang lalu Maret, April sudah terbuka pintu surga. Sekarang pintu surga masih tertutup. Dengar saya mau beritahu, jangan takut. Amin. Iya. Haleluya. Karena kita tidak perlu takut. Karena bukan cuma Anda yang merasakan itu. Amin. Semua merasakan. Amin. Haleluya. Semua merasakan. Jadi jangan takut, mengucap syukur saja. Amin. Haleluya. Kalau jemaat merasakan itu, pikir gembala tidak merasakan itu. Merasakan. Haleluya. Tapi Tuhan bilang jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Amin. Ayat 2 itu menjadi jaminan buat bangsa Israel, dan bagi saya ini jaminan buat saudara dan saya. Ayat 2 jelas sekali, saudara. Ya. Mungkin masalah kita seperti dicontohkan dalam ayat 2. Tapi dengar, saya mau beritahu, karena kita ini orang-orang berharga di mata Tuhan. Jadi yang pertama, kita tidak perlu apa? Takut. Haleluya. Jangan takut. Kita ini sedikit-sedikit kadang takut. Ya. Baru sakit saja sedikit langsung, oh Tuhan tolong, oh Tuhan, cepat. Supaya haleluya. Jangan takut.
Kalau ada sakit tiba-tiba datang, penyakit tiba-tiba datang, pertama itu percaya pada Tuhan. Haleluya. Bilang dalam diri kita, apakah suami kita, istri kita, anak-anak kita bilang ini berharga di mata Tuhan. Tidak mungkin Tuhan biarkan dia. Haleluya. Amin. Kita tidak sakit yang kita pikir pertama dokter, obat, rumah sakit, apalagi rumah sakit so gratis. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup ini dengan baik, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan kata-kata Tuhan yang berkata jangan kamu takut. Bahkan Alkitab menjelaskan, Alkitab mencatat soal kata jangan takut itu berulang-ulang kali saya sampaikan. Ada berapa kali ditulis dalam Alkitab jangan takut? 365 kali. Kalau Anda buka searching, Anda akan temukan 365 kali sebutan kata jangan takut. Itu artinya bahwa dalam 1 tahun 365 hari. Artinya setiap kau bangun pagi harus Tuhan bilang jangan takut. Besok pagi bangun Tuhan bilang jangan takut. Haleluya. Setiap hari Tuhan bilang buat kita jangan takut. Buat apa? Haleluya. Artinya bahwa Tuhan bilang jangan takut itu, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah saudara dan saya. Paulus berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang bukan luar biasa. Jangan masalah masih kecil, aduh masalah saya itu luar biasa. Beda dengan masalah si A, tapi masalah saya itu luar biasa. Alkitab tidak pernah bilang masalah kita luar biasa, tapi Alkitab bilang masalah kita itu bilang kira-kira itu biasa. Orang mau cerita kok, orang mau hina kok, bilang aja itu biasa. Haleluya. Istri mau paribut kok, enggak, itu biasa. Haleluya. Suami mau marah-marah kok, sampai bendera-bendera Jepang di bibir, bilang biasa. Kita ini seringkali masalah kecil bikin besar. Haleluya. Seolah-olah tidak punya Tuhan. Haleluya. Alkitab jelas bilang, pencobaan yang datang pada kami yang kamu itu ada pencobaan yang biasa. Haleluya. Coba kita munculkan ayat itu, ya. Ayat itu di mana? Ada yang ingat ayat itu? 1 Korintus 10 ayat 13. Multimedia munculkan 1 Korintus 10 ayat 13. Biar kita tahu, supaya kita ini tidak perlu takut. Nah, perhatikan baik-baik. Pencobaan yang kamu alami. Apa pencobaan yang kita alami? Tiba-tiba bawa motor celaka, tiba-tiba bawa mobil ketabrak. Nah, itu pencobaan. Ialah pencobaan yang biasa. Orang cerita kobar, bilang ini sudah luar biasa ini. Itu biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita masih lebih kuat. Kita di atas pencobaan, kita di atas masalah, kita di atas pergumulan. Amin. Haleluya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kalau Tuhan tahu kita cuma mampunya pikul 50 kilo, tidak mungkin Tuhan kasih 100 kilo.
Jadi kalau ingat perempuan istri-istri, kalau bendera Jepang di bibir, itu kau mampu hadapi. Karena itu benderanya, ini biasa. Ini blast on. Haleluya. Amin. Biasa itu blast on. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kau dicoba melampaui kekuatan. Dan lihat ayat terakhir bagian terakhir. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu apa? Solusi. Adakah yang pernah dikecewakan hari-hari ini? Cewek-cewek pernah dikecewakan? Biasa itu. Haleluya. 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 Biasa itu. Tuhan akan kasih jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang baru cerita kau kayak cacing kepanasan. Haleluya. Kamu dapat pasti bilang kiri kanan, kau bisa tanggung itu. Bilang kasih tahu, kau bisa menanggungnya. Haleluya. Bisa menanggungnya. Tapi Pak Pendeta, saya berdoa ke suami 22 tahun ini. Dia belum tidak pernah antar saya ke gereja. Saya mau kesan, kok bisa menanggungnya? Haleluya. Itulah salib yang Tuhan kasih sampai kau jadi murni. Itulah salib beban. Karena Tuhan tidak suruh pilih, kau sendiri yang pilih. Maka Tuhan tahu kau sanggup menanggungnya. Amin. Haleluya. Makanya ada sebuah buku, judul bukunya begini, Pilihan Tuhan kah pilihan? Judul buku bagus, Pilihan Tuhan atau pilihan kamu. Haleluya. Kalau pilihan Tuhan dijelaskan lain, kalau pilihan kamu dijelaskan lain. Nah, banyak di antara kita itu pilihan sendiri. Tuh. Karena beliau sudah tanggung salib, pikul salib. Karena pilihan sendiri jadi ibu Selvi dengan itu pilihannya. Haleluya. Kebanyakan kita pilihan sendiri. Haleluya. Jadi harus pikul salib. Tapi salib itu pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Alkitab berkata, bagian akhir, sehingga kamu, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Makanya jangan heran, ya, meskipun itu salib dan beban, kita bisa bertahan sampai sekarang ini, sampai sepunya cucu. Amin. Haleluya. Jadi kalau istri bisa bertahan sama suami sampai sepunya cucu, itu dia punya defense-nya bagus, pertahanannya bagus. Sebaliknya suami yang bisa bertahan sampai sepunya anak 1, 2, 3, 4, itu suami yang punya defense bagus. Haleluya. Amin. Sebab kalau suami kah istri kah yang tidak punya defense bagus, maka pasti sudah cari jalan lain. Haleluya. Tapi yang pasti yang saya mau beritahu buat saudara, karena kita berharga di mata Tuhan seperti bangsa Israel, Tuhan bilang jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh tidak yakin pada kuasa, pada kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama saya mau sampaikan buat kita, karena kita berharga di mata Tuhan, harusnya sikap kita dalam menjalani hidup ini, apapun persoalan, kita tidak boleh perlu takut. Amin. Jangan takut. Haleluya. Yang kedua,
Perhatikan firman Tuhan yang kedua yang dijelaskan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, saudara. Ya, jangan takut itu masih diulangi lagi pada ayatnya yang kelima kalau saudara perhatikan baik-baik. Tapi kita lihat yang kedua ayatnya yang keenam. Ya, kata firman Tuhan begini: Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Haleluya. Ayat 6 ini Bapak Ibu Saudara, apa yang tersirat dari kalimat firman Tuhan pada ayat yang ke-6? Sebenarnya kalau kita perhatikan, ini adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel. Amin. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Saudara, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kalau kegenapan itu sementara terjadi di sana, artinya bahwa Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, dan apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Oleh karena itu, ayat ini memiliki pemahaman penafsiran bahwa yang kedua, karena kita ini berharga di mata Tuhan, karena bangsa Israel berharga di mata Tuhan, kita harus punya iman, percaya pada setiap janji Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan kepada bangsa Israel itu digenapi. Dia kumpul bangsa Israel, dan sampai detik ini sudah hampir 80% wilayah sudah dikuasai. Ini janji Tuhan. Haleluya. Makanya kemarin Kompria sudah pergi ke Israel. Haleluya. Berdoa supaya wanita juga pergi ke Israel. Amin. Haleluya. Kompria sudah pergi Israel. Jangan main-main itu. Ya. Dari mereka mulai rutenya dari Mesir. Mesir itu melambangkan dunia. Jadi kalau saudara di Mesir, saudara akan ditawarkan dunia-dunia di sana. Ya. Mudah-mudahan orang Kompria yang ambil videonya sudah dihapus. Jangan disimpan sampai sekarang. Artinya Anda masih menyimpan dunia. Ya. Tapi kadang-kadang saya lihat masih muncul gambar-gambar, tapi untung yang muncul gambar-gambar di Israel. Yang di Mesir kayaknya sudah mulai tidak. Karena di Mesir Anda ditawarkan macam-macam. Ya. Dan penawaran yang paling luar biasa di Mesir itu di Sungai Nil. Haleluya. Baru di atas kapal sambil makan ditemani dengan tarian-tarian yang sensasional. Haleluya. Apalagi kalau Pak Roy cakep $5, tambah sensasional. Mereka datang mendekat. Haleluya. Kalau sudah kasih tunjuk $5, haleluya. Itu. Tapi saya lihat waktu itu yang luar biasa itu ada 2 bapak. Tapi saya tidak perlu sebut namanya. Jadi di bawah saya lihat tarian perempuan menari, dia syuting di bawah. Perempuan naik ke atas, dia naik ke atas. Jadi dia tidak lewatkan di bawah maupun kan kapal 2 tingkat. Kapal itu 2 lantai. Jadi habis dia menari di bawah, dia pindah menari di atas. Dia ikut lagi di atas. Haleluya. Tapi saya bilang, ini dunia, jadi biar mereka tahu dunia yang sebenarnya. Haleluya. Karena nanti akan dikuduskan di Gunung Sinai. Haleluya. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita yang kedua, kita beriman, percaya pada setiap janji Tuhan.
Amin. Percaya pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Mungkin lama, tapi pasti. Mungkin lama, tapi pasti yang namanya janji Tuhan. Beda dengan janji manusia. Kalau janji manusia itu hati-hati, apalagi anak-anak muda. Dengar, jangan cepat percaya janji laki-laki. Nanti saya akan belikan kau rumah biru, mobil biru, pesta tenda biru, habis menikah juga biru-biru. Itu manusia. Seperti lagunya Allah bilang, kau yang berjanji, kau yang mengikat, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Tapi kalau janji Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Lama ya mungkin. Janji Tuhan itu kan ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Tapi pasti. Haleluya. Anda bayangkan janji Yesus datang ke dunia itu berapa ratus tahun, ya. Berapa ribu tahun itu membuat, tapi pasti tidak mungkin tidak. Karena itu ayatnya yang ke-6 ini merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya bahwa apapun yang dijanjikan oleh Tuhan harus kita imani, harus kita yakini, percayain bahwa itu pasti akan terjadi. Amin. Haleluya. Yang tersirat di sini janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Itu janji Tuhan. Dia akan kumpulkan. Tujuannya supaya menjadi bangsa yang kuat. Begitu juga janji Tuhan buat saudara dan saya. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang kuat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengambil sebuah sikap seperti ini, yaitu beriman pada janji-janji Tuhan. Beriman pada janji Tuhan. Jangan saudara, janji Tuhan saudara anggap enteng. Makanya Alkitab bilang gini, ya, Amsal berapa itu? Jangan meremehkan firman Tuhan. Coba Thomas cari ayat. Jangan meremehkan firman Tuhan. Itu di Amsal. Haleluya. Lalu kemudian di Amsal juga dia bilang begini, orang yang memperhatikan firman. Haleluya. Coba, satu cari orang memperhatikan firman, satu cari yang meremehkan. Pak Thomas sudah dapat. Pak Thomas ini harus banyak firman. Haleluya. Berapa? Amsal 16 ayat 20, munculkan multimedia. Amsal 16 ayat 20. Ini soal meremehkan. Oh, memperhatikan. Ada satu yang meremehkan di mana? Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 dulu yang meremehkan. Supaya kita jangan meremehkan kalau ada firman Tuhan. Nah, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kalau kau tidak punya, kau akan diberikan masalah, akan diberikan apalagi macam-macam. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Haleluya. Terus ayat tadi Pak Thomas. Jadi firman itu harus ditaati, ya, dan akan menerima balasan. Tadi Amsal berapa? Amsal 16:20. Lihat, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Haleluya. Bos, kalau kau perhatikan firman, kau pasti akan baik-baik saja. Rumah tanggamu baik, bisnismu baik, usahamu baik, karirmu baik, apalagi anak-anakmu baik, pacarmu baik. Amin, Jody. Pacar baik. Bukan yang tadi biasa, bukan. Haleluya.
akan dapat yang baik. Haleluya. Sudah baik dilanjutkan lagi bahagia. Makanya perhatikan firman, jangan sementara firman jalan. Ada orang buka mata tapi memperhatikan firman apa itu? Makanya kau tidak sedang baik-baik sekarang. Kalau mau baik, perhatikan firman Tuhan. Kesehatanmu pasti baik. Amin. Tapi kalau meremehkan, tanggung akibat. Artinya kau rasa sendiri apa yang kau lakukan. Makanya jangan. Makanya ayat ini yang kedua, mari beriman pada janji Tuhan. Amin. Beriman pada janji Tuhan sama dengan kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Jangan sementara firman Tuhan buka gula-gula. Baru tawarkan orang sebelah. Ini tidak memperhatikan firman Tuhan. Kalau kau tidak baik hari-hari ini, ya memang itu akibat yang harus kau tanggung. Terima saja akibatnya. Kalau kau sedang tidak baik-baik saja hari-hari ini. Buka gula-gula baru kasih orang kiri kanan. Kalau dosa, kalau kau bikin dosa sendiri saja. Jangan ajak-ajak orang bikin dosa. Haleluya. Biar kau yang tanggung, kau tanggung sendiri. Kau bikin orang lain jadi berdosa lagi. Alkitab bilang, terkutuklah mereka yang membuat orang lain berdosa. Wahai kamu yang membuat orang berdosa. Jadi kalau bikin dosa sendiri saja, jangan ajak-ajaklah. Haleluya. Sementara firman dia anak-anak muda buka Facebook lah, buka ya. Itu tidak memperhatikan, makanya pulang celaka. Kenapa celaka? Ya ini. Karena tidak memperhatikan. Meremehkan, itu namanya meremehkan firman Tuhan. Orang yang meremehkan firman Tuhan, Alkitab tanggung sendiri akibatnya. Tapi orang yang memperhatikan firman pasti dapat kebaikan. Kok pasti baik? Rumah tanggamu pasti baik. Keuanganmu pasti baik. Siapa yang mau keuangannya baik? Perhatikan firman saja. Haleluya. Orang lain krisis, kita tidak krisis. Kenapa? Kita memperhatikan firman Tuhan. Orang lain resesi, saudara dan saya tidak. Orang lain sulit, tapi kita tambah buka usaha. Amin. Saya kemarin pergi berdoa, usaha baru dari Pak Pasar Ibu, usaha biliar. Akhirnya habis saya berdoa, kalau nama Yesus, kalau berkati biliar ini, usaha ini, saya main. Karena saya hobi. Haleluya. Saya dulu tidak tidur sampai pagi gara-gara barang laku itu. Tapi itu orang kadang-kadang konotasinya negatif. Tidak. Yang negatif kalau kita sudah pakai uang. Selama tidak pakai uang, itu namanya olahraga. Oh, apa bedanya itu dengan dam, catur? Itu olahraga otak. Amin. Jangan Pak Martin pegang stick, beliau langsung orang kasih di status hamba Tuhan main biliar. Aduh, dangkal memang. Itulah kalau orang dangkal. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara, kita pasti akan baik. Amin. Jadi Bapak Ibu yang hobi biliar, jalan-jalan ke sana. Siapa tahu dapat diskon 1 jam 50.000, kalau jemaat berapa Pak Roy? Jangan tertawa, ini serius ini. Kalau orang lain 50 per jam, sama dengan Ibu Menda. Orang lain dia kasih sekian per kilo, tapi kalau gereja
dia kasih turun sedikit. Memang begitulah. Itu untungnya kita berjemaah. Amin, Ibu Menda? Amin. Cuma kalau rusak jangan salahkan dia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan firman, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, mereka perhatikan itu. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, karena kita berharga di mata Tuhan. Sikap yang pertama tadi, tidak boleh takut apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tidak boleh takut. Yang kedua, kita harus beriman pada janji Tuhan. Imani firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan, jangan remehkan firman Tuhan. Jangan, saudara, karena kita akan menanggung akibat daripada kita meremehkan firman Tuhan. Mending kita perhatikan firman Tuhan supaya kita baik-baik saja. Yang ketiga pada ayat yang ketujuh, jelas di sana dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Garis bawahi, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang ketiga, sikap kita, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Dengar baik, ayat ini dengan jelas dalam kalimat berkata, kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi sikap kita dari ayat ini, Yesaya ingin beritahu kepada bangsa Israel, apapun yang mereka mau lakukan, harus tujuannya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Bangsa Israel yang jadikan adalah Allah. Dalam ayat pertama jelas, Yakub kujadikan, Israel kubuat. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita mau lakukan dalam hidup ini, harusnya tujuannya cuma satu, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kau bekerja, usahakan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Berbisnislah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini, karena kita ini adalah ciptaan, bentukan, buatan tangan Tuhan. Dia bilang untuk kemuliaan, bukan untuk kemuliaan kita. Anda berbisnis, Anda membangun apa saja dalam hidup ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kita bangga-banggakan, tidak, saudara. Tuhan mau keberhasilan bangsa Israel yang Tuhan sendiri berikan untuk kemuliaan. Saya temukan kebenaran Tuhan. Kadang-kadang keberhasilan kita bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kadang-kadang keberhasilan kita untuk kemuliaan kita. Kita bangga-banggakan seolah-olah kita hebat, seolah-olah ini semua karena kita. Tidak, saudara. Haleluya. Tuhan mau apapun yang kita dapatkan, keberhasilan, kesuksesan yang kita dapatkan, kita perlu tahu bahwa itu atas izin Tuhan buat kita. Amin. Itu semua karena Tuhan. Makanya dibilang di sini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan. Haleluya. Jadi mari kita mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ibu-ibu, mari kalau mau berdandanlah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apa saja. Makanya Paulus pernah bilang kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, dia bilang begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu bukan seperti kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ini kaitannya dengan ayat ini. Apapun yang kita lakukan, bukan untuk kemuliaan manusia, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Itu Paulus bilang. Kau mau bikin apa?
mau usaha kah, mau kerja kah, karir kah, pendidikan kah, mau bangun rumah tangga, keluarga, harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sehingga orang akan berkata, Anda bisa bersaksi kepada orang. Coba kalau tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, kita bisa jadi saksi. Amin. Kita bisa jadi saksi. Keberhasilan kita bisa bersaksi, ini semua karena Tuhan. Orang yang dengar, kalau begitu saya mau ikut Tuhan. Betul tak? Tapi coba kalau kita tidak bilang bahwa ini dari Tuhan. Nah ini karena saya pintar, saya ini, saya itu, siapa yang mau ikut Tuhan? Orang akan bisa ikut Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Ya. Makanya apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, seperti bangsa Israel, Yesaya katakan harus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang ketiga yang saya mau beritahu bahwa hidup ini harus untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita perbuat harus untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja, kalau kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, saya mau beritahu kita ini luar biasa. Bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan, majelis, pelayan Tuhan, apapun pelayanan kita harus tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya. Dipercaya jadi aser, saya jadi aser untuk kemuliaan Tuhan. Bukan jadi aser untuk lihat-lihat siapa yang lewat. Haleluya. Jadi pelayanan main bass untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apa saja, pokoknya saya mau beritahu bahwa firman Tuhan ini yang ketiga mau beritahu buat bangsa Israel dan termasuk saudara dan saya. Ya, apa saja yang kita mau lakukan, ingat harus berfokus kepada kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Makanya sering kali kita dengar, Tuhan buat kami tidak mencuri kemuliaan, tapi biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kau gaji besar, biarkan gaji besar itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pak, gaji berapa? Kau gaji 15 juta. Luar biasa. Itu karena Tuhan. Tuhanlah yang membuat saya gaji 15 juta. Sehingga orang bilang, wah, luar biasa. Haleluya. Apa saja. Pokoknya pendek kata saya mau beritahu, yang ketiga harus hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai hidup ini untuk hal-hal yang negatif. Anak-anak muda jangan pakai hidup ini hal-hal negatif. Narkoba, ya. Anak-anak yang masih sekolah, di sekolah ditawarkan. Jangan. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Anak-anak yang berfokus pada hidupnya memuliakan Tuhan, dia pasti akan jadi anak yang dengar-dengaran dulu. Kenapa anak kepala batu? Anak tidak dengar-dengaran. Karena dia tidak ngerti hidup ini untuk apa. Kalau dia ngerti hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, dia pasti akan Florin cuci piring, siap. Haleluya. Alen cuci baju, siap. Jangan cuma tahu. Kalau pukul drum, jangan. Tapi cuci baju tidak bisa. Tapi kalau dia ngerti itu kemuliaan Tuhan, dia pasti akan jadi anak yang dengar-dengar. Jadi anak-anak muda mana? Orang di dalam semua, haleluya. Ya itu yang tadi saya bilang. Karena sudah tidak muat anak-anak di dalam. Mudah-mudahan lu dengar firman Tuhan. Jangan sampai tapi ada Pak Simon di dalam. Pak Simon yang pimpin lu di dalam. Haleluya. Jadi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama dengan saya. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, jangan takut.
Yang kedua, beriman pada janji-janji Tuhan. Itu sikap kita. Dan yang ketiga, sikap kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan berkati kita sekarang. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berharga di mata. Kita menyanyikan pujian bila kuangkat tanganku menyerah. Haleluya. Kita mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. 3 hal yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Mari jangan pernah takut apapun keadaan dan kondisi hidup kita. Apapun situasi zaman ini, kita tidak perlu takut. Yang kedua, kita mau beriman pada janji Tuhan. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, Thomas berdoa bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan buka jalan buat kami. Betapa kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada Dia Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menolong kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya, kami tahu Engkau pasti buka jalan buat setiap soal dan permasalahan yang kami sedang hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Oh Engkau yang telah menjadikan kami, Engkau memanggil kami dengan nama yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Engkau Tuhan yang sudah menebus hidup kami Tuhan. Engkau menjamin hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur firman-Mu telah menguatkan kami hari ini, bahwa kami jangan takut menghadapi apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Apapun persoalan kami, sakit, penyakit, keuangan, ekonomi keluarga, atau apapun Tuhan, Engkau menjamin hidup kami. Engkau menjaminan bagi kami ya Tuhan, sebab Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan sebab itu Bapa, oleh firman-Mu kami percaya, kami imani bahwa kami yang telah ditebus, kami akan selalu mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Apapun persoalan kami Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami, sehingga kami dapat sanggup Tuhan menghadapi setiap persoalan kami. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan di dalam setiap kemenangan yang kami terima daripada Tuhan. Dan biarlah hidup yang kami terima daripada Tuhan, hidup yang Engkau anugerahkan ini Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan senantiasa iman kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami, supaya hidup kami yang kami jalani ini selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi selalu hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, dengan setiap pelayanannya ya Tuhan, dimanapun dia berada, dimanapun Engkau tempatkan ya Bapa, biar selalu memberitakan nama Yesus dan nama-Mu Tuhan yang selalu ditinggikan. Berkati urapi hamba-Mu dalam keluarga, dalam seluruh rencana, dalam seluruh pergumulan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menerima berkat ilahi di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dari kekal dan sampai kekal. Inilah doa dan syukur kami atas firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.
memerintah dari masa ke masa, karena Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat lawatan Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah memerintah di kota ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat gereja-gereja-Mu dimanapun gereja berada, apapun denominasi gereja, kami berdoa Tuhan pakai dengan luar biasa, hadir di setiap pelayanan gereja-Mu sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, TNI Polri, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menolong sehingga melalui pemerintahan yang ada, Tuhan melalui TNI Polri yang ada, masyarakat terus mengalami kedamaian, masyarakat mengalami keamanan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan. Bapa, bagi jemaat yang tidak sempat hadir saat ini, Tuhan kami tidak tahu apa penyebabnya, tapi kami sepakat berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang ragu diberi kepastian, bahkan mereka yang punya masalah dan terbelenggu, kami berdoa dalam nama Yesus dibebaskan oleh Tuhan, sehingga di waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa menyerahkan untuk jemaat yang tidak hadir karena pekerjaan mereka di luar kota Sorong, di hutan, di perusahaan, di laut Tuhan. Kami berdoa Tuhan hadir di sana, lawan juga mereka, tolong mereka sama seperti Tuhan menolong kami. Di waktu yang Tuhan kehendaki, mereka boleh kembali berjumpa dengan keluarga dan kami semua jemaat Tuhan sama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat anak kami Kianit Situmorang, di mana kesehatannya sedang terganggu dan direncanakan akan ke Makassar. Bapa dalam surga, sebelum ke Makassar kami jemaat Tuhan sepakat berdoa menyerahkan buat anak Kianit yang karena kesehatannya terganggu. Kami tidak tahu persis penyakit apa, tapi kami tahu Tuhan sanggup sembuhkan semua penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Karena itu kami sepakat berdoa buat anak Kianit dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan sembuhkan dan pulihkan dia, apapun sakit penyakitnya. Kami percaya kesembuhan Tuhan sudah berikan bagi anak kami Kianit. Demikian juga jemaat yang lain yang tidak Allah sebutkan, tapi Tuhan tahu siapa mereka. Kalau mereka sakit sekali lagi dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih khusus juga buat anak dari anak Sion Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami percaya juga Tuhan sudah menyembuhkan anak Sion di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus menyerahkan pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan, khususnya pembangunan gedung ibadah kami yang baru. Kami percaya Tuhan pasti akan tolong, Tuhan akan pasti berikan jalan keluar. Kami yakin Tuhan tahun ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga kami semua jemaat Tuhan tahu bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan kuasa itu tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk usaha, bisnis, pekerjaan jemaat. Bapa di surga, Engkau yang tahu setiap pekerjaan jemaat, Engkau tahu usaha bisnis jemaat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan tolong dan memberkati. Tuhan campur tangan di dalamnya, buat semua berjalan dengan baik, sukses dan beruntung. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Karir dan pendidikan jemaat kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati, sehingga karir dan pendidikan jemaat akan senantiasa berhasil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga yang sedang menggumuli pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sediakan pekerjaan bagi mereka. Tuhan kami percaya, Tuhan lihat doa mereka, Tuhan lihat seruan mereka kepadamu. Siapkan lapangan pekerjaan bagi jemaat yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Biar pekerjaan itu sesuai dengan kemampuannya Tuhan dan atas dasar kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan pekerjaan
bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Bapa dalam surga, kehidupan jemaat di minggu berjalan ini hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami buat dan kami kerjakan, biar selalu dalam penyertaan Tuhan, biar selalu dalam berkat Tuhan, sehingga kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat keberuntungan, keberhasilan akan berpihak kepada kami, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan kami pulang, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Bahkan sisa aktivitas di sepanjang hari ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan selalu bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, apapun bentuk persembahan yang diberikan dalam nama Yesus. Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda di tengah-tengah usaha bisnis pekerjaan kami, bahkan dalam rumah tangga keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya dalam satu nama, yaitu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat kedua tangan saudara dengan iman dan pulanglah dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.